Indonesia harusnya negara kerajaan. Renungku setengah serius, setengah bercanda. Toh dulu Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan lain berhasil membawa Nusantara jadi macan Asia betulan. Bahkan macan dunia. Jangan-jangan Republik hanyalah akal-akalan Tan Malaka, sang bapak Republik. Pikirku makin liar. Atau kapan-kapan aku ingin menulis novel serial fantasi remaja. Salah satu subplot kecilnya ada mesin waktu yang menceritakan sekelompok ilmuwan kembali ke masa lalu. Mereka menculik Soeharto, Hatta, Syahrir saat bapak-bapak itu masih kecil. Sehingga mereka tak pernah jadi pendiri bangsa. Namun para ilmuwan sengaja membiarkan Tan Malaka. Lebih tepatnya mereka bingung mencari Tan Malaka di mana. Tak bersua. Licin bak belut. Cari di Indonesia, tiba-tiba udah di Rusia. Geruduk di Cina, nggak taunya lagi chill di Filipina. Akan seperti apa ya negara ini saat para ilmuwan itu kembali ke masa depan? Ini yang namanya eksperimen ide. Diperkuat dengan pengetahuan dan akurasi sejarah, dibumbui imajinasi. Toh, aku kan penulis novel, fiksi, bebas lah. Nanti sajalah itu aku tulis untuk jadi novel atau series fantasi anak dan remaja. Menarik. Salah satu arc-nya adalah Tan Malaka jadi raja. Lucu juga. Begitu juga ide tentang Indonesia yang seharusnya jadi negara kerajaan. Aku geser jauh-jauh. Toh itu hanya eksperimen di kepala saja. Tidak ada juga bukti konkret pembanding satu sistem lebih baik dengan sistem lainnya jika ditetapkan pada satu negara. Apa ada ya? Bertahun aku pendam eksperimen ide itu. Sejak remaja kala membaca buku tentang Tan Malaka tulisan Hari A. Puezo. Buku yang aku temukan di rak buku ayahku. Hingga kelak aku jadi bapak-bapak magang. Ide tengil itu tak hilang-hilang. Waktu berlalu berbulan bertahun. Anak keduaku lahir. Aku berilah nama Tan Malaka. Terlalu berat, bisik istriku 3 bulan sebelum bersalin. Kalau begitu, Tan Nayaka. Tan dari Sumatera Barat, kampungku. Nayaka bahasa Sunda, bahasa usang Sunda dari leluhurmu. Artinya pemimpin dan ksatria yang karismatik dan bijaksana. Itu sih berat juga ya. Tatapnya makin dalam, makin serius. Ya, setidaknya estetik dikit lah, jawabku dengan tawa tipis. Soal dia mau jadi apa, terserah. Asal yang baik-baik dan semoga yang terbaik di bidangnya. Waktu mundur sebentar kala pandemi. Jalan, pasar, kantor, sekolah sepi. Namun keriuhannya pindah ke internet. Sebagian besarnya berjejer penuh maki. Hari ini entah siapa yang dikuliti. Besok ada sepotong foto atau video tidak pasti. Ramai-ramai kita menghakimi. Besoknya lagi tiba berita kebengisan pejabat yang buru-buru tertutup oleh drama selebritas unfaedah. Diam tanpa prestasi, bergerak mencari sensasi. Selebel! Layar laptopku tiba-tiba mulai mengetik sambungan sebuah naskah lama yang masih saja kain perca. 4 sehat, 5 menghujat. Begitu kalimat pertama di naskah itu. Tidak kalimat pertama juga sih, karena bertahun-tahun sebelumnya naskah ini sudah aku kerjakan juga. Hanya saja waktu itu aku belum tahu mau diberi judul apa. Aku bongkar rak buku, aku tambahkan dengan judul-judul baru di Gramedia. Aku perlu riset kawan. Mulai dari Why Nation Fails, Aksi Massa, Animal Farm 1984, The Hunger Games, 71 kasus viral di Indonesia, Rahasia DNA. Ingat, ini novel distopia, science fiction. Ya tipis-tipis sih. Tarung Digital, The Crime Book, buku serial anak-anak kenapa ya, dan berbagai buletin National Geographic. Tentu saja ini untuk riset. Meski sebuah novel fiksi, aku selalu mengedepankan riset sebagai mata elang. Nanti aku ceritalah di video lain. Kalian harus tahu betapa serunya riset novel. Misal untuk novel fantasi melangkah. Waktu mundur lebih jauh lagi. Kala itu aku baru-baru lulus kuliah dan membantu sebagai asisten pribadi seorang profesor kenamaan di Universitas Indonesia, Profesor Renal Kasali. Satu kegiatan politik kampus yang cukup menyita kami membuat lahir sebuah istilah dari aku punya jemari. Universidad Lolnesia. Istilah yang kerap aku pakai untuk sekedar unggah tulisan kecil-kecil di pet sosial media yang kini sudah punah. Hei, kamu punya akun di sini dulu kawan.
Atau jangan-jangan belum lahir saat itu. Universidad Lolnesia, sebuah tempat yang saking membuat kita menggelinjang karena politik kampusnya yang busuk. Aku menyematkan LOL di sana, laugh out loud. Sebuah ungkapan bahasa Inggris yang bermakna tertawa lepas. Waktu terus berlalu, pikiran akan itu hilang, menyelinap lagi, hilang lagi, menyelinap lagi, hilang lagi. Hingga datanglah pandemi. Aku teringat istilah itu. Aku teringat pula Indonesia yang jangan-jangan bagusnya berdiri sebagai negara kerajaan. Maka muncul di naskahku berjudul Bungkam Suara. Sebuah negara fiktif bernama Negara Kesatuan Adat Lawaknesia. Kalau disingkat, nakal. Fiktif loh, fiktif. Kode negaranya plus 62,5. Negara tetangga kita. Cuma memang kamu tak akan melihatnya di peta, kawan. Mereka melindungi wilayah negaranya lewat teknologi yang sangat canggih. Jangan kira ini satir seakan-akan nakal adalah Indonesia. Bukan. Negara ini betulan berbeda dengan negara kita. Mereka kerajaan, punya raja bernama Raja Wiranegara. Dan pemangku adatnya bernama Rangoyat Merak. Jangan dibalik ya baca namanya. Kan udah dibilang, jangan dibalik. Tapi kok kayaknya naskah seperti ini tidak ada seru-serunya ya. Aku kekurangan satu bumbu utama. Naskah itu aku lupakan lagi. Menjelang akhir pandemi, keriuhan sosial media tak berkurang sama sekali. Kok gegara pandemi, jari maki-maki orang makin sakti ya? Apa yang akan terjadi jika habit ini mendarah daging ke banyak warga, lalu bertahan dan terus berevolusi hingga puluhan tahun kemudian? Akankah anak-anakku Arunika dan Tanayaka hidup di situasi yang begitu berbahaya sosial medianya? Yang mana manusia-manusianya penuh bisa. Hujat sana sini tiada tara, sampai lupa esensi berbangsa dan esensi jadi manusia. Inilah yang aku takutkan rupanya. Lengkaplah kain perca itu. Imajinasi akan satu negara fiktif yang punya struktur kerajaan. Itu satu. Masyarakat yang terlalu riuh dan rasa takut akan masa depan anak-anakku. Akan seperti apa society mereka 20, 30, 40 tahun lagi? Itu dua. Politik dunia, berbagai negara yang sedikit-sedikit pecah belah, hoax, post-truth, propaganda terkomputasi. Itu tiga. Mungkin kamu pernah mendengar Brexit, Arab Spring, pemilu Amerika Serikat, Jakarta Method, dan ya sebagainya lah. Maka lahirlah sebuah naskah bergenre distopian berjudul Bungkam Suara. Premisnya sederhana, bagaimana ya jika ada satu negara di dunia ini sangat maju, sangat sejahtera. Namun harga yang mereka bayar adalah mereka tak boleh bicara, mengkritik, memaki, bersuara apapun selama 364 hari. Satu kritikan penjara seumur hidup. Satu makian pada sesama rakyat biasa, mulutnya digoreng di depan umum. Mengungkap korupsi para pejabat, tangannya, kakinya ditarik hingga belek dan tubuhnya tercerai-berai. Yes, 364 hari. Hanya boleh bicara manis-manis saja. Namun saking uniknya negara fiktif ini, di hari ke-365 mereka merayakan sebuah festival. Festival Hari Bebas Bicara. Lahirlah tokoh utama seorang pemuda, satu-satunya manusia yang jujur di negara itu, namun hidupnya jadi serba rumit. Itu kenapa aku memberinya nama Jujur Timur. Kalau dibalik timur, rumit, timur, rumit, timur. Karena untuk menjadi jujur itu memang rumit. Awal aku menceritakan ide ini pada penerbit, mereka agak skeptis. Bisa tulis yang ringan-ringan saja tidak? Seperti naskah sebelumnya saja deh. Lebih laku. Waduh, agak pinggir jurang ya bos. Kurang lebih begitulah penolakan halus penerbit. Namun setelah meyakinkan mereka, akhirnya ya mereka mau dan terbitlah novel ini pada akhir 2022, awal 2023. Terbukti memang
Dari semua karyaku, Bungkam Suara ini termasuk yang B saja kalau dari sisi penjualan. Jarak satu cetak ulang ke cetak ulang berikutnya bisa jauh sekali, setahun, setengah tahun. Tenang, akan datang masanya nanti novel satu ini punya panggung, candaku. Mengingat novel Dompet Ayah Sepatu Ibu bisa 32 kali cetak ulang dalam setahunan terbit. Serial Kami Bukan Sarjana Kertas juga 20 kali lebih secara akumulatif 4 judul. Bungkam Suara ini butuh setahun lebih hanya untuk cetak ulang 2-3 kali saja. Tibalah 20 Oktober 2024, pelantikan sepasang pemimpin di sebuah negara tidak fiktif. Laut bercerita ngebut. Teruslah bodoh, jangan pintar juga. Buku-buku tentang sejarah, Tan Malaka, semua dicari orang. Bagaimana dengan Bungkam Suara? Tolong cek datanya. Colekku pada staf penerbit. Ya, pelan-pelan mengekor. Lalu bertubi-tubi datang ke lawakan di satu negara. Orang-orang mulai takut bersuara. Undang-undang ini, aturan itu mulai bermunculan yang aneh-aneh. Penindasan ini, penindasan itu juga makin rapat interval satu tragedi dengan tragedi lainnya. Cetak ulang lagi nih, kata editorku. Tak lama datang lagi pesan. Cetul ke-5, cetul ke-6, cetul ke-7. Aku terhentak sendiri. Aman tidak ya jika novel ini makin banyak yang baca kelak? Padahal aku sudah cukup gembira jika judul yang satu ini cetakan pertamanya saja bisa habis. Bagus dong. Makin banyak yang mau study tour ke negara kesatuan adat Lawaknesia. Bisikku pada diri sendiri. Jadi juga bikin kerajaan. Ya, meski hanya imajinasi. Mantap bang, dulu susah promonya. Sekarang diaktifasi negara, cetak ulang lagi. Canda salah satu pembacaku. Buat kamu yang belum baca, ini ya sinopsisnya. Aku spill tipis-tipis. Bungkam Suara. Ini adalah hari bebas bicara di Negara Kesatuan Adat Lawaknesia, kalau disingkat nakal. Siapa saja boleh berbicara secara gamblang, terang-terangan, tanpa takut akan konsekuensi hukum. Setiap warga negara berhak berbicara, membongkar kejahatan, membeberkan penipuan, maupun mengungkapkan keburukan. Tujuannya agar tercapai keadilan untuk seluruh rakyat. Namun kawan, tujuan mulia itu berubah menjadi awan hitam. Jutaan aib terbongkar, jutaan fitnah tersebar, jutaan kebencian dan perundungan mengakar. Rakyat berkelahi dengan rakyat, tetangga dengan tetangga, murid dengan guru, karyawan dengan atasan, anak dengan orang tua, sahabat dengan sahabat, kekasih dengan kekasih. Ucapan orang terdekat merobek dinding tiap rumah. Ini adalah hari bebas bicara. Setiap dendam, setiap benci, setiap amarah lepas berkeliaran. Namun percayalah, orang jujur selalu ada. Bak jarum dalam tumpukan jerami sekalipun. Itu adalah sinopsisnya. Jika ada satu hari bebas bicara, jika ada satu hari seperti itu, apa yang hendak kau ucapkan, kawan? Dan tentunya pada siapa? Lucu juga ya, dari imajinasi negara kerajaan, dari kegelisahan akan seperti apa dunia anak-anakku kelak di masa depan jika orang-orang enteng betul saling ejek, saling maki, tanpa tahu cerita lengkap. Juga dari akrobat-akrobat lucu bin imut pejabat di satu negara. Malah lahir sebuah novel. Agaknya dinakal, rezimnya tak perlu membungkam. Toh sesama rakyat sudah saling serang. Meriamnya juga tidak mengarah ke penguasa lagi, melainkan ke sesama warga sipil. Tapi hei, hati-hati. Novel ini tidak menyindir satu pihak. Lebih tepatnya tidak satu pihak saja. Jangan-jangan kamu juga kena sindir. Atau jangan-jangan aku sebagai penulisnya sendiri juga menyerang diri sendiri. Ya, memberikan sindiran pada kita semua. Sebagai penutup kawanku, aku tuliskan 3 kutipan dari novel ini. Pertama, internet akan jadi kuburan digital untuk kita semua. Kelak, apapun tentang kita bisa ditengok manusia 100-200 tahun lagi dengan mudah. Mereka akan jadikan kita objek penelitian. Tinggal pilih ingin punya kuburan yang baik untuk dikunjungi atau yang sepi penuh bau busuk.
Kedua, kutipannya tertulis, masyarakat harus punya ruang riuh. Supaya mahkota tak bisa mereka sentuh. Biarkan mereka saling dendam dengan amarah yang tak pernah padam. Agar isi langit dan bumi serta lautan tetap kita yang genggam. Terakhir, kutipan pendek yang melekat di pakaian ini. Ya, benci boleh, bodoh jangan. Kita marah boleh, tapi jangan anarkis. Yaitu, benci boleh, bodoh jangan. Salam JS Khairen, penulis novel Bungkam Suara, founding father nakal. Salam literasi, saya bukan Firsa Besari, saya Firsa Kecili. Oh, ceritanya bukan Indonesia? Bukan. Padahal Indonesia, cuman pura-puranya enggak. Bukan. Biotuanya siapa nih? Kenapa Pak? Biotuanya siapa? Biotua. Beneran burung, karena saya pengen ada simbol burung beo itu suka menjiplak tanpa tahu kebenaran, tapi dia ngomong doang apa yang orang bilang dia omongin. Terus nanti ada simbolnya buah durian, yang mana buah durian ini sejauh apapun kamu menyembunyikannya, baunya akan tercium. Begitu juga kebohongan, begitu juga framing, begitu juga fitnah.